Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mama-mama semua, atau mungkin selamat sore atau selamat malam. Tapi untuk saat ini, karena saya merekamnya siang hari, jadi saya ucapkan selamat siang. Jadi mama-mama, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait kegiatan pembelajaran di kelas 3 selama 1 tahun ini. Nah, semoga dengan penyampaian saya kali ini bisa memberikan gambaran kepada mama-mama terkait pembelajaran anak-anak di dalam kelas. Silahkan jika ada pertanyaan bisa bertanya ya, baik itu di grup ataupun melalui pribadi. Nah, jadi pada kali ini saya akan menyampaikan terkait kegiatan pembelajaran kelas 3B. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan tujuannya itu untuk yang pertama menyampaikan rencana kegiatan belajar selama 1 tahun. Lalu juga yang kedua itu tujuannya saya mengajak kerjasama dengan mama-mama semua atau wali murid semua untuk ayo kita sama-sama berikan yang terbaik untuk anak-anak, karena saya harapannya sangat besar gitu untuk anak-anak dibimbing juga di rumah oleh mama-mama dalam belajar. Karena kan kalau di sekolah itu waktunya sangat terbatas. Nah, di sini ada beberapa, ini untuk pelajarannya dulu ya. Pelajarannya itu untuk saya sendiri selaku guru kelas itu 8 kan. 8 pelajaran guru kelas, ada PAI dan juga PJ OK. Jadi totalnya itu ada 10. Nah, di sini ada beberapa buku yang bisa dibeli. Tapi saya tekankan bahwa ini itu tidak harus. Jadi mama-mama yang ada kendala tidak usah memaksakan, karena di sekolah juga saya belajarnya menggunakan buku ini gitu. Memang untuk buku ini itu hanya untuk gurunya saja. Jadi siswa itu belum bisa diberikan. Kelas 3 itu belum ada bagiannya untuk tahun sekarang. Bos sekolah itu belum bisa memberikan buku untuk kelas 3. Karena untuk di kelas lain dulu gitu, kelas 2 dan kelas yang lainnya. Kemarin itu kelas 2 dulu. Jadi semoga nanti tahun depan bisa lah untuk buku kelas 3. Nah, ini tampilannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan Pancasila, IPAS, dan matematika. Nah, untuk sisanya TDBA, bahasa Sunda, dan seni rupa itu, ini bukunya itu untuk TDBA belum selesai. Jadi kan TDBA itu pelajaran dari Dinas Kabupaten Purwakarta. Nah, itu masih dalam tahap rancangan. Jadi belum ada bukunya. Tapi untuk sekarang saya sudah membuat materi sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan. Jadi untuk sementara gitu. Jadi saya membuat materinya sendiri dulu. Lalu ada bahasa Sunda. Nah, untuk bahasa Sunda ini bukunya ada, cuman tidak diperjualbelikan secara online gitu. Jadi saya ada bukunya, sekolah punya. Tapi untuk Sunda ini kalau di online tidak ada. Jadi sangat terbatas karena buku Sunda itu sama buatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Lalu ada seni rupa. Nah, untuk seni rupa ini tidak ada buku siswanya. Jadi hanya ada buku gurunya saja. Jadi pemerintah pusat itu tidak membuat buku siswa untuk seni rupa ataupun pelajaran yang lain seninya. Seni musik, seni tari itu tidak ada buku siswanya, hanya ada buku guru. Yang terakhir ini P5. Untuk P5 ini profil penguatan pelajar Pancasila ini sekarang itu kan ganti Menteri Pendidikan. Jadi ada perubahan, ada penambahan P5 ini diubah menjadi 8 dimensi profil
lulusan. Nah, ini juga masih tahap perancangan. Jadi belum ada bukunya. Jadi untuk P5 ini sementara itu P5 itu hanya mengenalkan tentang bagaimana gitu. 8 dimensi profil lulusan ini kan tadi diubah ya namanya 8 dimensi profil lulusan. Dari 8 itu anak hanya mengenal saja misalnya kewarganegaraan itu apa. Terus kreatif itu apa, seperti apa ciri-ciri orang yang kreatif gitu. Jadi hanya mengenalkan karakter-karakter dari 8 dimensi profil lulusan. Nah, itu untuk materi pembelajaran. Jadi tidak usah khawatir karena saya sendiri ini untuk gurunya ada, cuman untuk siswanya belum bisa sekolah memberi pinjam karena menyicil gitu kelas-kelas yang lain terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ini ada tujuan akhir pembelajaran. Nah, jadi ini adalah harapan saya nanti anak-anak di kelas 3B di akhir ketika akan ke kelas 4 ini harapannya gitu. Yang pertama itu kemampuan literasi baca tulis. Nah, ini sangat penting ya. Membaca dan menulis ini adalah fundamental atau dasar dari semua kegiatan pembelajaran. Harus bisa membaca dan harus bisa menulis. Lalu ada numerasi. Nah, numerasi ini kalau target saya anak-anak bisa hafal atau menguasai perkalian. Karena untuk kedepannya itu sangat-sangat memerlukan kemampuan perkalian gitu. Kelas 4, kelas 5 itu harus sudah pandai. Lalu yang kedua, melatih karakter dan keterampilan sosial siswa. Nah, ini PR kita bersama ya, mama-mama melatih karakter. Alhamdulillah anak-anak di kelas 3B aktif ya. Kalau ditanya ada yang mau menjawab, ada yang mau berpendapat. Ada juga keterampilan sosial. Nah, ini berteman atau sikap pada guru seperti apa. Nah, ini nanti selama 1 tahun, mari kita sama-sama membangun karakter dan keterampilan sosial siswa yang baik gitu ya. Lalu yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar. Jadi eh, yang paling penting dalam belajar itu rasa ingin tahu. Jadi dalam belajar itu rasa ingin tahu adalah modal yang paling utama. Percuma juga anak memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan, tapi rasa ingin tahunya tidak ada gitu. Karena rasa ingin tahu ini menjadi bahan bakar untuk anak belajar gitu. Lalu ada juga semangat dalam belajar. Jadi punya rasa ingin tahu dulu, nanti muncul semangat. Nah, ini adalah bahan bakar anak untuk belajar rasa ingin tahu. Nah, ini sedang saya munculkan di dalam kelas. Lalu yang terakhir, mendorong anak belajar aktif dan mandiri. Aktif sudah beberapa ada anak yang aktif, tinggal mandirinya. Jadi masih ada beberapa anak yang belum mandiri gitu. Lalu selanjutnya ada ekstrakurikuler. Nah, ini untuk ekstrakurikuler ada yang wajib dan pilihan. Untuk yang wajib itu ada pramuka. Nah, untuk pramuka ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Untuk pilihannya ada silat, ada karate, ada drum band, tahfidz, ada gerakan disiplin siswa. Untuk silat ini olahraga ya, silat olahraga. Lalu ada juga karate, ini juga sama olahraga. Ada drum band, nah ini silahkan anak-anak yang suka bermusik atau ada yang punya cita-cita menjadi mayoret. Nah, silahkan ini ada eskul drum band. Ada juga eskul tahfidz.
Untuk eskul tahfidz ini syaratnya itu harus sudah membaca Al-Quran. Jadi yang belum Al-Quran belum bisa ikut. Silahkan yang sudah Al-Quran, anak-anaknya bisa mengikuti eskul tahfidz. Yang terakhir, ada gerakan disiplin siswa. Gerakan disiplin siswa ini, jadi tugasnya itu nanti menjadi contoh untuk siswa-siswa yang lain dalam sikap disiplin. Jadi nanti ada tugasnya, misalnya katakanlah Abdul mengikuti GDS. GDS ini nanti ada jadwalnya, misalnya Abdul hari Rabu membantu guru di gerbang. Nanti kalau misalnya ada pelanggaran, siswa tidak memakai dasi atau tidak memakai topi, nah ini yang akan mencatat. Jadi tugasnya membantu guru dalam hal kedisiplinan. Lalu juga ada yang terakhir, saya harap eskul ini dipilih sesuai dengan kemampuan anak. Jadi silahkan yang punya riwayat penyakit dipertimbangkan kembali pilihan eskulnya, kira-kira mana yang sesuai dengan anaknya supaya tidak terlalu capek gitu. Nah, jadi nanti saya minta bantuannya untuk Mamah Alma untuk mendata anak-anak yang mengikuti ekskul gitu. Ekskul pilihannya apa? Misalnya Abdul ikutnya apa? Misalnya untuk Abdul ingin mengikuti drum band, nah itu mohon bantuannya untuk didata beserta riwayat penyakitnya, didata dulu. Misalnya Abdul punya penyakit apa? Kalau misalnya sehat, berarti tidak usah di strip saja. Lalu selanjutnya ada bimbingan konseling. Jadi tugas saya itu tidak hanya mengajar. Untuk anak-anak yang punya keluhan, baik itu dalam kegiatan belajar, atau misalnya ingin mengenal potensi diri, yang punya misalnya masalah sosial, sulit bergaul dengan temannya, atau misalnya sudah punya keinginan yang besar, misalnya ingin cita-citanya menjadi pramugari, apa sih syaratnya? Berarti kan nanti saya bisa memberikan informasi gitu. Oh, syaratnya misalnya apa, dan juga bisa membimbing anak. Lalu yang terakhir, pencegahan dan penanganan masalah. Jadi saya harap ketika anak-anak punya masalah di kelas, misalnya ada yang mengancam atau hal-hal lain, silahkan kabarkan kepada saya selaku wali kelas, karena itu adalah tugas dari bimbingan dan konseling. Nah, untuk bimbingan pribadi ini saya sudah sedikit melakukan, saya sudah sedikit mengenali anak-anak gitu ya, cita-citanya apa, hobinya apa. Nah, saya sudah ini melakukan, tapi saya belum bisa menentukan, misalnya Abdul potensi dirinya olahraga, saya belum bisa menentukan karena masih awal. Jadi saya masih perlu waktu gitu untuk data minat dan bakat anak itu di mana. Terutama bakat ya. Kalau minat kan itu sudah gitu ya, sudah didata. Tinggal saya melihat bakat-bakat dari anak-anak. Selanjutnya ada penilaian dan pelaporan. Untuk penilaian itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku. Untuk pengetahuan ini kegiatan pembelajaran di kelas matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Lalu ada keterampilan, ini juga sama pelajaran. Keterampilan misalnya bahasa Inggris, siswa bisa melakukan teks percakapan dalam bahasa Inggris secara sederhana misalnya. Itu kan keterampilan. Atau misalnya siswa bisa menulis huruf sambung, nah itu kan juga keterampilan. Nah, ini ada sikap atau perilaku. Jadi saya itu setiap tahunnya sudah ada penilaian tersendiri untuk mengukur sikap dan perilaku.
Nah, mama-mama, ini adalah penilaian yang saya gunakan dalam hal sikap. Jadi ini namanya adalah mini book atau buku kecil. Mini book atau buku kecil ini berisikan capaian-capaian yang harus dicapai selama 1 tahun oleh anak-anak. Nah, misalnya di sini ada lagu wajib nasional. Untuk yang berwarna hijau ini adalah wajibnya. Dari 10 ini, selama 1 tahun, harapan saya minimal anak itu menguasai 3, yaitu Indonesia Raya, Hari Merdeka, dan mengheningkan cipta. Itu minimal. Bagaimana Pak kalau misalnya hafal semua, itu lebih bagus gitu. Berarti anak punya rasa tanggung jawab. Jadi ini sistemnya itu adalah kolaborasi dengan mama-mama semua atau wali murid semua. Sebelah kanan ini adalah tanda tangan saya, ini sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya tanda tangan mama-mama semua. Jadi mama-mama dan saya akan bekerja sama. Misalnya Abdul oleh mama di rumah dites hafal tidak Indonesia Raya. Nanti di sekolah sama saya dibuktikan lagi betul tidak nih Abdul itu sudah hafal gitu. Jadi atau sebaliknya di sekolah sudah dites lagu Hari Merdeka, saya sudah menandatangani. Nah, silakan nanti di sebelah kiri mau mama juga tanda tangan seperti itu. Jadi ini adalah kolaborasi antara saya selaku guru kelas dengan mamah-mamah. Memang kalau terlihat di sini seperti banyak, tapi ini itu selama 1 tahun 12 bulan. Jadi setiap bulannya itu ada yang harus dicapai. Misalnya bulan Agustus ini hari Hari Merdeka misal gitu ya. Lagunya Hari Merdeka, lagu wajib nasionalnya. Lagu wajib daerahnya apa? Manuk Dadali gitu. Jadi selama 1 bulan ini dari setiap penilaian ini ada yang bisa dicapai gitu. Misalnya perkalian 2 harus apa? Bulan Agustus. Bulan Agustus ini doa doa iftitah harus hafal. Misalnya surat-surat pendek Al-Qari'ah harus hafal gitu. Jadi nanti saya akan kirimkan catatannya selama setiap bulan itu apa saja yang harus dicapai. Jadi saya mohon bantuannya untuk yuk kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi ketika nanti kelas 4 itu anak-anak itu sudah memiliki kemampuan yang sesuai seperti itu. Nah, mama-mama, ini saya ada contoh mini book yang tahun kemarin. Nah, ini ada punya Selfie, ada punya Anindita. Nah, ini contohnya sama ya depannya. Nah, jadi nanti mama-mama dan saya akan berkolaborasi atau mungkin dengan di sini ada yang belajarnya dengan papahnya atau saudaranya atau yang lain ya. Nah, jadi dengan saya nanti akan berkolaborasi. Nah, di sini tuh ada capaian yang harus dicapai. Jadi sebelah kanan ini tanda tangan saya, sebelah kiri itu tanda tangan wali siswa, bisa orang tua atau saudara ya. Nah, di sini punya Anindita itu bagus karena dia selesai capaiannya semua, lagu wajib nasional, lagu daerah, perkaliannya juga selesai. Nah, cuman dia surat-surat pendeknya baru setengah gitu. Jadi mini book ini tidak memaksakan, cuman mini book ini tuh menjadi tolak ukur saya. Saya bisa melihat tanggung jawab anak segimana gitu, sampai mana tanggung jawabnya. Nah, ini bacaan sholatnya, ini perkaliannya. Nah, ini punya Selfie. Ini kalau punya Selfie itu dia surat-surat pendeknya yang selesai, hafal semua surat-surat pendek. Cuman kalau Selfie lagu-lagunya
tidak tuntas gitu. Nah, ini mah hanya contoh dua terbaik dari yang tahun kemarin kelas 3A. Jadi Minibooking itu kolaborasi saya dengan mamah-mamah atau wali murid semuanya untuk saya ingin menguji tanggung jawab anak. Jadi kan ada profil lulusan. Nah, di situ menjadi nilai lebih gitu bagi penilaian saya pribadi. Oh, misalnya Bianca misalnya itu tanggung jawabnya bagus karena minibooknya selesai seperti itu. Cuman ini tidak wajib. Yang wajib itu pembelajaran di kelas. Ini itu tidak wajib, cuman ini menjadi nilai lebih gitu bagi saya. Bagi saya menilai siswa tersebut yang bersangkutan. Nah, lanjut lagi ada pelaporan. Nah, pelaporan ini bentuknya nanti ada ulangan harian, ada ulangan akhir semester 1 dan 2. Pak, kenapa tidak ada ulangan tengah semester? Jadi ulangan tengah semester itu sudah digantikan dengan ulangan harian. Jadi ulangan harian itu kurang lebih sama seperti ulangan tengah semester. Jadi kan ulangan harian itu misalnya bab 1 sudah selesai, nanti ulangan harian. Nah, itu yang menjadi pegangan saya. Oh, penguasaan anak-anak di bab 1 misalnya sudah 90% gitu. Jadi UTS, ulangan tengah semester itu sudah digantikan oleh ulangan harian karena materinya kurang lebih sama. Jadi supaya lebih efektif dan tidak buang-buang biaya. Lalu ada aturan sekolah dan kelas. Nah, ini yang saya cantumkan adalah beberapa aturan yang masih sering dilanggar oleh anak-anak. Yang pertama, masih ada yang suka berbicara kasar. Di depan saya memang tidak, tapi ketika saya melihat dari beberapa meter gitu ya, anak-anak tuh bahasanya itu Sundanya Sunda kasar. Saya apresiasi bahasa Sunda digunakan. Berarti anak-anak cinta dengan bahasa Sunda. Tapi jangan bahasa kasar juga gitu, karena terdengarnya kurang enak gitu. Lalu yang kedua, tidak menimbulkan sampah plastik. Nah, ini masih ada yang membawa bekal makan, misalnya ciki, wafer, tapi masih ada plastiknya. Nah, usahakan untuk makanannya itu dibuka terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam Tupperware. Jadi tidak membuat sampah di kelas, di atau di sekolah gitu ya. Karena di sekolah itu sudah tidak boleh ada sampah plastik. Nah, jadi silakan pilih makanannya mau dibuka dari rumah atau misalnya sampah plastiknya dibawa lagi ke sekolah, misalnya buka ciki lupa nggak dimasukkan ke wadah. Nah, itu otomatis mau tidak mau sampah plastiknya dibawa ke rumah kembali. Lalu yang ketiga, tidak mengobrol di dalam kelas. Nah, ini masih marak, masih banyak ya yang mengobrol di dalam kelas. Nah, kemarin ada kejadian kesalahpahaman, tapi sudah saya selesaikan. Jadi sudah saya mediasi antara Alwi dan seksi keamanan. Jadi kemarin itu ada anak menyamper ke Alwi, beda beda barisan jauh dari ujung ke ujung. Nanya tentang pelajaran. Nah, disangkanya oleh keamanan itu Alwi mau ngobrol. Padahal mas sedang menanyakan pelajaran. Tapi sudah saya sampaikan kembali gitu ya. Sudah saya sampaikan ke anak-anak bahwa jangan dulu langsung dicatat ketika melihat teman mengobrol. Jadi yang dicatat itu anak yang terlalu berisik dan sering sekali mengobrolnya. Nah, itu yang dicatat. Jadi yang menimbulkan kebisingan itu yang dicatat. Lalu selanjutnya ada menggunakan seragam sekolah lengkap, rapih, dan
bersih sesuai jadwal. Kalau menggunakan seragam sudah sesuai jadwal. Tinggal kelengkapannya saja ya. Seperti topi, dasi. Nah, itu untuk diperhatikan kembali. Tapi jangan memaksakan juga ketika memang ada keperluan yang lain, silahkan siapkan dulu. Jadi itu mah nomor sekian lah. Jadi utamakan kebutuhan sehari-hari dulu. Nanti kalau misalnya sudah ada rezeki, kalau misalnya topinya hilang atau ketinggalan, nah itu bisa beli lagi gitu. Ketika sudah punya rezeki. Nah, selanjutnya ada aturan Kabupaten Purwakarta. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama mama-mama. Yang pertama itu tidak menggunakan HP ya. Jadi anak-anak itu saya harapkan tidak ada lagi yang kecanduan bermain HP. Sudah ada peraturan bupatinya nomor 32 tahun 2025. Kenapa? Karena HP ini punya dampak yang tidak baik. Jadi membuat anak itu kecanduan, tidak fokus, jadi ingatnya HP terus. Nah, ini mohon untuk di rumah HP-nya jika tidak berkepentingan jangan dibiarkan anak terlalu bermain HP ya, mama-mama. Nah, untuk jam masuk dan jam malam ini sudah berjalan ya. Untuk jam malam diperhatikan lagi jangan terlalu larut malam, keluar rumahnya jam 9 paling mentok ya. Nah, selanjutnya ada peran dan dukungan orang tua. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika di sekolah saya sudah memberikan semampu saya yang terbaik. Tapi kalau di rumahnya tidak didampingi belajar, ini menjadi ketimpangan gitu. Jadi harapan saya di rumah juga minimal lah 1 jam anak itu belajar. Kenapa? Karena supaya tidak terlalu lost gitu. Supaya tidak terlalu eh, hanya belajarnya tuh di rumah di sekolah saja. Nah, itu kan tidak diharapkan. Jadi dibaca kembali misalnya hari ini sudah belajar, dibaca lagi sebentar, dipahami lagi gitu. Jadi mohon untuk pendampingannya. Lalu ada menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Ini juga sudah saya tumbuhkan, sudah saya tanamkan dan di rumah juga saya mohon jadi anak-anak itu diberi kepercayaan untuk mandiri dan disiplin tanggung jawab gitu ya. Supaya apa? Supaya sekolah dan rumah itu sama didikannya. Jadi jangan sampai di rumah mah diogo gitu ya atau dimanja, sekolah mengajarkan disiplin. Nah, itu kan jadi ketimpangan. Nanti anaknya bingung gitu. Aku harusnya gimana nih? Manja apa disiplin atau misalnya mandiri? Nah, itu kan tidak ingin kita harapkan. Inginnya kesesuaian antara rumah dan sekolah supaya tumbuh sikap-sikap disiplin dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, mengawasi penggunaan gadget. Nah, sama ya. Tadi terkait HP, mohon untuk HP jangan sampai berlebihan. Sehari maksimal 1 jam, jangan terlalu lama. Lalu yang terakhir, menjalin komunikasi aktif dengan guru. Silahkan jika mama-mama ingin minta pendapat atau misalnya mama-mama punya keluhan, silahkan hubungi saya gitu. Karena sudah tanggung jawab saya sebagai guru kelas untuk eh, memberikan yang terbaik gitu ya untuk anak-anak. Jadi mari sama-sama kita bangun kerjasama ya mama-mama. Nah, terakhir penutup dan harapan. Pertama itu saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini.
Semoga tahun ini menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak. Mari kita jalani tahun ini dengan semangat, kerjasama, dan komunikasi yang baik. Ya, jadi silahkan komunikasinya kalau punya keluhan atau mau bertanya terkait Pak anak saya di kelas seperti apa sih boleh gitu. Lalu juga ada tadi ya kerjasama kerjasama dalam hal membimbing belajar. Saya mohon di rumah untuk anak-anak jangan terlalu di loss dalam hal belajar, jangan terlalu diabaikan, dibimbing ya mama. Nah itu saya mama-mama yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan, jika ada misalnya hal-hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya bisa melalui pribadi atau melalui video ini ya. Dan yang terakhir, jadi kan tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa P5 ini masih tahap transisi, masih tahap perancangan dari Kementerian Pusat. Jadi untuk P5 ini sifatnya itu waktunya tidak selalu di akhir pembelajaran karena kan di akhir ini PJOK. PJOK kan kadang kelapang ya. Nah, jadi seperti kemarin saya itu masuknya di awal, cuman memang tidak memberikan materi gitu karena melihat anak-anak sudah selesai pembiasaan itu cukup capek gitu ya. Jadi saya hanya sedikit penyampaian dan absen kemarin. Jadi P5 ini tidak selalu di akhir gitu, tidak selalu setelah PJOK. Nah, itu saja mamah-mamah yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.